Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan kasih Tuhan Yesus. Mari lagi dalam room kita bahas baca Alkitab setiap hari. Nah, kita akan terus membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan secara berurutan. Sekarang di hari Selasa, ya kan? Ya, jadi kita akan terus meneruskan pembacaan kitab kita. Saat ini kita akan baca dalam Keluaran 6. Nah, gimana nih kabarnya nih kawan-kawan, ya kan? Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita berharga karena ada Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menderita dan mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita di surga nanti, ya kan? Haleluya, biar kita tetap kuat, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam program BAS ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan buat hidup kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang baik sebelum kami melakukan aktivitas kami, ataupun kami akan menyediakan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari ya Bapa, untuk kami dapat mengerti firman-Mu lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami dapat memiliki iman yang lebih kuat, iman yang lebih besar lagi di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menghadapi kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tetap kuat di dalam Yesus dan kami menang atas segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, urapi kami semua yang mendengarkan, yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, langsung saja kita akan baca dalam Keluaran 6 ini di ayat yang kedua. Kalau di dalam Alkitab elektronik kita itu ayat 2. Tapi kalau kita baca di Alkitab buku itu 6 ayat 1 kawan. Jadi ada perubahan. Nah, ini dalam perikop pengutusan Musa. Jadi ini ada 3 perikop. Kita baca dulu yang pertama, pengutusan Musa. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan mereka perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah, di perikop pertama itu Musa diutus oleh Allah untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Nah, tantangan Musa ini ada 3, kawan. Yang pertama, tantangannya dari diri dia sendiri. Karena di ayat 12 dia bilang, aku adalah seorang yang tidak petah lidahnya, yang tidak mahir, yang tidak cakap untuk berkata-kata, untuk meyakinkan orang gitu ya kan. Untuk tidak bisa meyakinkan orang, tidak pandai untuk berkata-kata. Yang kedua tantangannya, orang Israel tidak mendengarkan Musa. Di sini dikatakan orang Israel itu sudah putus asa, dan karena perbudakan yang berat. Ya, karena yang ketiga, tentu Firaun tidak mengizinkan Musa membawa orang Israel ke luar dari tanah Mesir. Jadi pergumulan Musa cukup banyak, tantangan Musa cukup berat juga kawan ya kan. Paling ada 3 ini. Dari sisinya, dari Musa diri sendiri tidak pede ya kan, karena dia tidak yakin, percaya diri, karena banyak kekurangan. Orang Israel juga tidak mendengarkan dia karena sudah putus asa. Dan juga tentunya Firaun tidak mungkin segampang itu untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita penuh banyak tantangan. Tapi ketika Allah sudah berfirman kepada kita, Allah sudah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, kawan, kita yakin aja bahwa Dialah Allah. Karena di sini Tuhan Allah meyakinkan Musa bahwa Dialah Tuhan Allahmu yang akan membebaskan. Ketika kita tahu, bahkan Allah di sini meyakinkan Musa bahwa Dia adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangnya, ayah, kakek, nenek moyangnya, yang maha kuasa gitu ya kan. Nah kadang-kala dalam kehidupan ini kita meragukan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan kan. Mari kita belajar melalui pengutusan Musa ini bahwa kita harus yakin bahwa ada kuasa Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan lewat pikiran-pikiran kita yang terbatas, perkataan-perkataan kita yang terbatas, perlakuan tindakan kita yang terbatas. Biarlah kita berserah kepada Tuhan supaya Dia sendiri yang bekerja untuk kita, yang
membantu kita, menolong kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Sehingga tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Allah dalam kehidupan kita dapat tercapai. Kalau Musa dan Harun harus percaya dengan Tuhan supaya apa? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena ada tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, sama seperti kita, kawan. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tantangan boleh banyak, masalah boleh banyak, tapi kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah kita. Allah kita jauh lebih besar dari tantangan kita. Kita hajar aja, lewati saja bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita lewat dan kita percaya, kita akan kagum melihat kuasa Tuhan. Amin, kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan di perikop yang kedua, nenek moyang Musa dan Harun. Ayat 14, inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi sekitar 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Izar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak Izar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Elizeba, anak perempuan Aminadab, seorang perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Jadi dalam perikop kedua ini, keturunan-keturunan ini dijelaskan untuk Harun dan Musa supaya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu menurut pasukan mereka, menurut keluarga mereka masing-masing. Berarti sangat penting peranan keluarga dalam kehidupan kita, kawan. Ya kan? Di sini kita diajarkan bahwa Tuhan Allah sangat menghargai keluarga-keluarga. Jadi keluarga itu harus bersatu, harus bersama-sama walaupun dia keluar dari tanah Mesir. Supaya keluarganya tetap utuh. Jangan mencar-mencar gitu ya kan. Jadi kita harus menghargai keluarga kita, kawan. Kekurangan pasti ada, kelemahan pasti ada dalam suami istri kita, dalam anak-anak, dalam orang tua. Tapi gimana kekurangan itu dalam keluarga harus saling mengisi, saling melengkapi. Supaya keluarga kita tetap harmonis, bahagia, damai sejahtera, dan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga melalui keluarga kita dapat menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kita, melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Mari kita tetap kuat jika ada di sini suami istri berkelahi, berantem,
berbeda pendapat, anak-anak, orang tua, mari sama-sama bersatu. Firman Tuhan ini saling memaafkan, saling minta maaf, ya kan. Siapapun yang salah, mari minta maaf terlebih dahulu. Karena ketika minta maaf, nanti ada mujizat dari Tuhan, ada pemulihan. Sehingga bisa bersama-sama lagi secara damai, secara sukacita, ya kan. Nah, yang terakhir, Musa menghadap Firaun ini ada 3 ayat. Untuk ayat selanjutnya di Keluaran 7 besok kita akan lanjutkan. Nah, di ayat 28, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Nah, lihat, Musa masih tetap tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berfirman kepada dia. Ingat loh, Tuhan adalah Maha besar, Maha kuasa. Tapi sepertinya Musa masih tidak yakin, tidak pede dengan kemampuan dirinya sendiri yang diberikan kepada Tuhan. Dia masih melihat kekurangan dirinya sendiri. Tidak petah lidahnya, tidak mahir, tidak baik untuk berkata-kata. Tapi di sini Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Jadi kadang-kala kita dalam hidup, kita hanya melihat kekurangan-kekurangan kita. Yang tadi sudah kita bahas, kita harus jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita harus percayakan kepada Tuhan. Kita harus meletakkan kuasa Tuhan itu tanpa batas, karena Dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita. Kelemahan kita diubah menjadi kekuatan, dan hal-hal dahsyat pasti akan kita terima. Nah, kawan, mohon maaf karena saya agak batuk sedikit. Tenggorokan saya agak sakit gitu ya, sepertinya ini ada radang tenggorokan. Jadi kadang-kala saya suka batuk, suka ngedehem gitu ya kan, suka ada pilek, hidung mampet. Ya, mohon doakan juga kawan untuk kesembuhan saya ya. Nah, jadi kita belajar pada hari ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Kami dapat belajar Tuhan, walaupun tantangan hidup banyak, kadang-kala tantangan hidup, masalah juga berat, tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau bersandar, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan Yesus secara penuh, bukan mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan orang lain. Karena kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu besar atas masalah kami. Sehingga ketika kami berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus, kami akan percaya kehendak-Mu, rencana-Mu, segala masalah, segala tantangan hidup, pergumulan dapat kami lewati, bahkan dapat kami menang oleh karena kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami dapat belajar dari pengutusan Musa, bangsa Israel, dan juga Firaun. Biar dalam hidup ini kami akan terus hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu dan selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, menyiapkan waktu kami setiap hari untuk datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, jika ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, kami yang sakit dijamah dan disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam kuman virus bakteri penyakit keluar oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Kami yang sudah dijamah, kami yang sakit telah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami pada hari ini, berkati dalam pekerjaan, usaha, studi kami yang kuliah, yang sekolah,
ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa, sehingga kami dapat sungguh-sungguh Kau berikan kesuksesan, kepintaran, kecerdasan, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita, dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kawan masih mau mendengarkan kepada firman Tuhan, mau mengikuti program kita bahas ini, baca kita setiap hari. Yang mau subscribe boleh di subscribe, di like, di share, dan komen. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.